Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, yang semua itu juga tidak lepas dari perjuangan para perantara-perantara agama, mulai dari junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang diteruskan pada para sahabat, tabi'in, tabi'ahum, alim ulama, sehingga sampai pada kita semua. Atas segala jerih payahnya, amal solehnya, pengorbanannya, kita ucapkan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan. Dan atas kesediaan dari para pemirsa semuanya yang pada kesempatan kali ini menyaksikan tayangan ini, kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat, hikmah dan barokah untuk kita semuanya. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk menjelajah hikmah, khususnya para ayah dan bunda yang kami muliakan. Ayah bunda yang kami muliakan, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun da'watun mustajabah, la syakka fihin." 3 doa yang itu mustajab, tidak mungkin ditolak oleh Allah, dalam artian pasti dikabulkan. Apa saja 3 doa itu? Yang pertama adalah dakwatul matlum, doanya orang yang dianiaya. Kemudian yang kedua adalah dakwatul musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan jauh atau sebagai musafir. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul waladi ala waladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kepada ayah bunda semua, mengingatkan kepada ayah bunda semua bahwa sejatinya doa orang tua untuk anaknya itu adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. La syakka fihin, tidak mungkin ditolak oleh Allah, berarti pasti dikabulkannya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan pernah bosan untuk senantiasa mendoakan kepada anak-anak kita. Doakan anak-anak kita setiap sehabis sholat wajib. Doakan anak-anak kita setiap di situ sepertiga malam. Bahkan dalam waktu-waktu yang sekiranya kita bisa berinteraksi dengan anak-anak kita, termasuk ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, sampaikan ucapan itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena ucapan dari orang tua itu bisa menjadi doa bagi anak-anaknya. Jangan sampai kita sebagai orang tua mengucapkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak kita, karena itu bisa menjadi doa yang tidak baik untuk anak-anak kita dan itu bisa dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, para orang tua yang budiman, terkadang kita sebagai orang tua mungkin merasa lelah, mungkin merasa capek ketika mendapatkan cobaan dari sikap anak-anak kita. Tapi yang harus kita pahami bersama, bahwa dalam diri anak-anak kita, sekurang-kurangnya apapun anak kita, bahkan kalau mungkin ada yang bilang senakal-nakalnya apapun anak kita, pasti anak-anak itu punya kelebihan. Pasti punya kelebihan. Allah tidak mungkin menjadikan anak itu hanya jelek saja. Pasti di balik kekurangannya ada kelebihan. Saya berikan gambaran para pemirsa semuanya. Sekalipun orang itu, mohon maaf, cacat mentalnya, cacat fisiknya, namun di balik cacat mentalnya, di balik cacat fisiknya, ternyata mereka tetap masih memiliki kelebihan. Contoh misalnya, orang yang di situ cacat fisiknya, apakah dia tidak punya kelebihan? Punya kelebihan. Nyatanya banyak atlet-atlet yang berprestasi, ikut kegiatan paralimpik, dia menjadi juara, uangnya bisa banyak, gitu ya. Dia bisa punya rumah sendiri, menghajikan orang tuanya. Berarti ternyata di balik kekurangannya, Allah memberikan kelebihan. Termasuk orang yang cacat mental sekalipun. Di balik cacat mentalnya ternyata dia punya solidaritas yang luar biasa. Dia punya di situ sifat tolong-menolong yang luar biasa. Sehingga mari para orang tua yang budiman, coba kita temukan jalannya syukur dari anak-anak kita. Dengan kita berusaha menemukan jalannya syukur dari anak-anak kita, saya yakin insya Allah anak-anak kita akan berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mengedepankan yang namanya coba kita mensyukuri kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya ngajak ngomong anak, ngajak bicara anak, nasihati anak ketika anak berbuat salah. Tapi ketika anak itu melakukan suatu kebaikan, sama sekali tidak ada apresiasi, sama sekali tidak pernah diajak ngomong. Padahal ketika kita memberikan nasihat kepada anak, tidak harus ketika anak itu berbuat salah. Ketika anak melakukan suatu kebaikan, kita bisa memberikan nasihat kepada anak. Contoh misalnya, ketika anak pulang dari masjid, kemudian kita tanya, "Nak dari mana?" "Dari masjid." "Ngapain?" "Sholat." "Masya Allah, Alhamdulillah nak.
kamu anak solih, bapak bangga sama kamu nak. Kamu ternyata sholat berjamaah di masjid. Nak, ketahuilah nak, bahwa sholat itu besok di akhirat itu yang akan pertama kali nak diukur oleh Allah, dijadikan patokan oleh Allah pengamalan-pengamalan berikutnya dan seterusnya. Disitulah kita bisa memberikan nasihat kepada anak kita sekalipun anak kita melakukan suatu kebaikan. Kemudian yang kedua ada